tidak terbeli. Silsilah rasa ini yang tidak bisa diupayakan oleh sesiapapun. Adanya sambungan rasa dengan Nabi besar Muhammad SAW terhadap sesuatu, itu luar biasa sekali, diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya, diajarkan kepada para ulama, kepada ahli baitnya. Sampai di zaman sekarang ini, teman-teman saudaraku sekalian, kita kalau mau ngambil ilmu, jangan hanya dari sekedar orang yang bisa menyampaikan pengetahuan, akan tetapi carilah orang-orang di atas muka bumi ini yang bisa mengalirkan rasa kepada kita sekalian, yang bisa mengalirkan rasa. Kenapa saya sampaikan bahwa sekedar goyang-goyang itu ada sambungan rasa sama Nabi Muhammad? Karena begini, Sahibul Burdah Al-Imam Al-Busiri alaihi ridwanullah, Muhammad Al-Busiri, beliau itu dulunya ada seorang pujangga Arab. Dan saudaraku sekalian, di masa itu Arab terkenal dengan syairnya, sehingga orang ketika bekerja sebagai pujangga, apalagi dengan tata bahasa yang sangat indah, itu dipastikan hidupnya kaya raya. Kalau zaman sekarang orang kaya dari bisnis, orang kaya dari jabatan, orang kaya dari perniagaan, atau orang kaya dari pengetahuan desain misalnya, jualan online misalnya gitu ya. Pada masa itu orang kalau bisa bekerja sebagai pujangga, bikin susun kalimat-kalimat yang indah, hidupnya kaya raya. Imam Busiri salah satu kaya raya. Karena saudaraku sekalian, dia bekerjanya kepada penguasa atau raja pada zaman tersebut. Itu Bu, kalau ada tamu datang dari luar negeri, pemimpin kerajaan yang lain-lain, pemimpin negara yang lain-lain, raja itu menjamunya tidak hanya sekedar dengan makanan, tidak hanya menjamunya dengan sekedar hadiah-hadiah atau tempat tidur yang mewah dan sebagainya, bukan hanya itu. Akan tetapi lebih daripada itu semua, mereka menjamunya dengan dibacakan puisi, dibacakan syair yang sengaja ditulis mengenai pemimpin tersebut atau tamu tersebut, dan itu yang menuliskannya adalah Imam Al-Busiri alaihi ridwanullah. Imam Busiri satu syairan berharga sangat mahal, sehingga kemudian beliau pun hidup dalam keadaan mapan, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan semua harta dunia dia miliki. Saudaraku sekalian, sampai satu hari, tak disangka, tak diduga, sakit mengenai beliau. Asabahul falij. Beliau terkena, zaman sekarang namanya stroke. Tahu tak? Separuh badan tak berfungsi. Gitu ya? Beliau pun tergeletak di atas tempat tidur, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh bergerak, tak boleh bepergian, bahkan tak boleh berbicara. Tak boleh kamar mandi, tak boleh apa-apa dikerjakan orang. Saudara sekalian, harta dunia ada nikmatnya, tapi dibandingkan dengan nikmatnya kesehatan, pilih mana kita? Mau tak kaya tapi sakit, atau miskin tapi sehat? Kalau saya pilih kaya tapi sehat. Berkecukupan maksudnya ya. Saudara sekalian, Imam Al-Busiri alaihi ridwanullah, kaya raya, namun tergeletak tubuhnya, tak mampu bergerak kemana-mana. Sedih luar biasa, karena yang biasa semuanya dikerjakan sendirian, sekarang tak boleh buat apa-apa. Terbaring aja di atas tempat tidur, ya Allah sedihnya. Dan raja-raja itu bukan lupa kepada apa yang terjadi kepada Imam Busiri. Beliau pun jenguk, beliau pun datang berkunjung kepada Imam Busiri. Para pejabat-pejabat di negeri itu, orang-orang kaya di negeri itu, semuanya pun berdatangan kepada Imam Busiri untuk menjenguk beliau ketika sakit. Akan tetapi, apa yang mereka boleh buat? Adakah di antara mereka yang boleh sembuhkan sakitnya Imam Busiri? Tak ada. Semuanya hanya bilang, ya mudah-mudahan segera sembuh, mudah-mudahan habis ini bisa jalan kembali, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan mungkin boleh minum obat ini, mungkin begini, gitu. Yang terbaik yang dapat dilakukan oleh rajanya adalah, saya akan panggilkan dokter yang paling profesional, saya akan panggilkan tabib yang paling hebat untuk datang dan mengobati kamu. Didatangkan dokter dari berbagai macam penjuru,
Didatangkanlah tabib dari berbagai macam daerah, tapi semuanya tak ada yang dapat melakukan apa-apa. Imam Busiri terbaring saja di atas tempat tidur. Saudara sekalian, hingga suatu hari Imam Busiri pikir, ya Allah, hidup saya khadamtuhu bimadihin astagilu bihi dunuba umri mada fi syi'ri wal khidami. Saya selama ini hidup puji-puji orang, sampai habis waktu saya dalam puji-pujian kepada manusia. Tapi ternyata ketika sakit, mereka semua tak ada boleh buat apa-apa terhadap saya. Baru di dunia saja, puji-pujian saja kepada mereka tak bawa manfaat apa-apa sekarang. Apatah lagi di akhirat. Kita berharap apa dari raja? Berharap apa dari pejabat? Berharap apa dari orang-orang kaya yang bayar kita mahal tuh di hari akhirat? Punya pikir, ya Allah, sebelum saya menyesal di akhirat, saya mau puji seseorang yang pujian saya kepadanya akan bermanfaat kelak di hari akhirat. Puji siapa? Penguasa akhirat. Siapa penguasa akhirat? Penguasa akhirat Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin. Wah, muji Allah terlalu agung, terlalu besar. Saya mau puji seseorang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi wasilah, sarana, wasitah, menjadi penghubung antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Nabi besar Muhammad. Sebab Allah tidak pernah cintai orang seperti cintanya kepada Nabi Muhammad. Allah cinta segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Mulailah dia. Saat-saat sendirian, pikirannya mulai bayang-bayangkan Nabi Muhammad. Saudara sekalian, ia pun kemudian mulai merasakan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Air mata mulai mengalir perlahan-lahan setiap kali ingat kepada Nabi Muhammad. Duh Rasul, rindu sekali hati ini kepadamu. Teringat-ingat Mekah, teringat-ingat Madinah, teringat-ingat Raudhatus Syarifah, teringat-ingat semuanya. Buat Imam Busiri dalam keadaan sakitnya mengalirkan air mata rindu kepada Nabi besar Muhammad. Sehari, 2 hari, tata hati, tata cinta kepada Nabi. Tumpuk cinta hari demi hari. Ketika kemudian sudah terkumpul cintanya, barulah ia menuliskan di pikirannya. Karena tangannya bahkan tak mampu menuliskan kata-kata tersebut di atas kertas. Amin tadakkuri jiranin bidisalam mazat tadam anjara min muklatin bidami. Duh hati, kenapa setiap kali mengingat seseorang yang dari kota Mekah sana, di balik bukit Salam sana itu kota Mekah, kenapa air mataku terus-terusan mengalir tak henti karena rindu. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barqu fil ma'i min idami. Rasa-rasanya air mata ini kalau terus-terusan mengingat dia yang tinggal di Madinah, ataupun karena hembusan angin dari sana, dari arah Madinah, rasa-rasanya air mata ini sampai bercampur dengan darah karena habis sudah air mata itu. Famali ainaika in qulta fufahamata wa ma liqalbika in qulta stafik yahimi. Duh, kalau saya berkata kepada air mata, berhentilah menangis, kita akan mengingat Nabi Muhammad, tapi berhentilah menangis wahai air mata, ia tambah semakin deras. Kalau saya berkata kepada hati saya akan berpikir tentang Nabi Muhammad, saya akan mengingat Nabi Muhammad, tapi berhentilah galau, berhentilah gelisah, berhentilah berdegup-degup kencang karena kerinduan, ia malah semakin berdebar-debar dengan kerinduan. Siapa yang diingat? Muhammadun Sayyidul Qawnaini wa Thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Yang saya sedang ingat-ingat ini adalah Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia yang pernah ada di atas muka bumi, baik dari bangsa Arab atau bangsa Ajam.
Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Dia adalah nabi kita Muhammad, al-amirun nahi, yang memberi perintah ataupun melarang. Akan tetapi tidak ada sesiapapun lebih bagus ucapannya dan tahu persis kapan harus berkata la ataupun na'am. Nabi Muhammad kapan tahu harus berkata tidak, kapan harus berkata iya. Tidak ada lagi yang lebih bagus daripada Nabi Muhammad, bahkan sekedar berkata iya ataupun tidak. Kita nih kapan berkata iya, kapan berkata tidak pun juga salah-salah. Bukan begitu? Harus diajarin, harus belajar lagi kapan harus berkata iya, kapan harus berkata tidak. Ada berapa banyak orang ini hari ini siang ini nak berniat hadir di majelis ini, tapi kemudian dia berkata, ini ngantuk mata saya, tak usah hadir majelis lah. Tidaknya tidak tepat, kan gitu. Dan jadi yang hadir-hadir ini adalah orang-orang yang mampu berkata na'am meskipun keadaan tidak mengizinkan. Kawan-kawan saudaraku sekalian yang saya muliakan, Masya Allah luar biasa. Beliau pun kemudian menuliskan bait syair demi syair yang sangat indah. Katanya beliau, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Dia adalah kekasih hati yang diharap-harapkan syafaatnya kelak di hari akhirat ketika kedahsyatan hari tersebut terjadi. Dia bawa syair demi syair sampai di bahasa famablaghul ilmi fihi annahu bashar. Akan tetapi meski seperti apapun Nabi Muhammad kemuliaannya, kita tetap tahu pasti bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Kita bukan macam orang Nasrani yang ketika kita kepada Nabi Isa mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah putranya Tuhan, putranya Allah. Kita tak macam orang Yahudi. Ketika mereka cinta kepada Uzair, mereka kemudian mengatakan waqalatil yahudu Uzairullah. Orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah putranya Allah. Seapa-apanya Nabi Muhammad, meski kita tahu seperti apa kemuliaannya, beliau adalah basyarun, tetaplah seorang manusia, bukan merupakan anak Tuhan seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang terhadap nabi-nabi mereka. Saudaraku sekalian, sampai di separuh bait syair itu kan wa mablaghul ilmi fihi annahu bashar, masih separuh bait. Biasanya mesti ada separuhnya lagi. Dia tulis ini tidak pas, dia bikin ini tak enak didengar, dia buat ini kurang tepat. Apa ya ini? Apa ya? Dipikirkan sejam 2 jam sampai semalam 2 malam, tak dapat tuh separuh bait syairnya tuh, tak ada sambungan. Sampai ketika dia sedang tertidur, Masya Allah, datang dalam tidurnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi tuh kalau ada terus dalam pikiran kita, macam rumah orang tuh diketuk, ketuk terus-terusan. Lama-lama akan hadir beliau dalam mimpi kita. Mudah-mudahan Allah hadirkan beliau meskipun dalam mimpi, insyaallah, amin. Jadi Imam Busiri tak ada lain kecuali dalam pikirannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Pujian kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi hadir bersama dengan kebersihan hati. Kadang kita Rasulullah sudah banyak baca sholawat, tak mimpi juga Nabi Muhammad. Ya itulah, hati kita kurang bersih. Mudah-mudahan Allah bersihkan, amin ya rabbal alamin. Tapi teman-teman sekalian, masalah mimpi Nabi Muhammad nih, pasal mimpi Nabi Muhammad nih, jangan dijadikan sebagai puncak tertinggi cita-cita. Yang rasanya kalau sudah mimpi Nabi Muhammad berarti udah pasti masuk surga. Tak ada jaminan untuk itu. Tak ada jaminan. Dan bukan berarti yang tak pernah mimpi Nabi Muhammad itu lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah pernah mimpi Nabi Muhammad. Kata Habib Umar bin Hafid, ru'yat rajulil mu'min tasur wala taghur.
Mimpimu kepada orang-orang soleh misalnya gitu, kita mimpi orang soleh, apalagi mimpi Nabi Muhammad alaihissalam, tesur seharusnya menjadi kabar gembira saja, bukan menjadi sesuatu yang dapat menipumu, bikin kita merasa jadi kita udah pantas jadi ahli surga, bikin kita jadi ngelihat orang-orang yang lain belum ada yang seperti saya. Siapa sahabat Nabi yang belum saya lihat dalam mimpi saya? Saya bahkan Nabi Muhammad berulang kali saya mimpi. Misal kata seseorang, gitu ya, bukan merupakan jaminan apa-apa. Seharusnya itu hanyalah merupakan sesuatu yang membahagiakan kita. Artinya insya Allah kita sudah berada di jalan yang tepat dari mendekat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, ibu-ibu, saudaraku sekalian, semua, kalau kita satu saat mimpi Nabi misalnya, kalau kita satu saat mimpi sahabat Nabi misalnya, kalau kita satu saat mimpi para wali misalnya, adalah kabar gembira bagimu. Insya Allah jalanmu sudah tepat, tinggal dilanjutkan aja. Tinggal dilanjutkan saja, insya Allah kamu akan bersama dengan mereka-mereka yang kita ini. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, dia kemudian bermimpi Nabi Muhammad. Dan bukan hanya Nabi Muhammad yang dimimpikan oleh Imam Busiri. Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, bersama-sama datang kepada Imam Busiri. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada Imam Al-Busiri, "Ya Busiri, mada qulta fiyya?" Wahai Busiri, apa yang sudah kamu tuliskan untuk saya? Ya Rasul, dalam mimpinya dia tak sakit. Kita kan walaupun sakit dalam mimpi kita tak sakit. Dan kadang-kadang kita tak sakit pun mimpi kita dalam keadaan sakit bisa ya. Nah, dalam mimpinya nih Imam Busiri dalam keadaan sehat, dia bilang, "Ya Rasulullah, qad katabtu ank." Saya telah menulis sesuatu tentangmu. Silakan bacakan, kata Nabi Muhammad. Imam Busiri pun mulai, "Allahumma shalli wa sallim iman abada." Mulai baca bait syair demi syair, amin tadakkuri jiranin bidi salam. Nah, itu kabarnya pada saat mendengar tentang bait-bait syair muji Nabi Muhammad itu, Nabi pun kemudian bergoyang-goyang badannya. Ini yang saya sampaikan tadi, bahkan sekedar goyangan badan kita ada sambungan rasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, rahmat yang diturunkan pada masa itu kurang lebih sama jenisnya, walaupun tidak sama ukurannya, rahmat yang diturunkan pada saat ini insya Allah, yang membuat semua dari kita baca burda sambil goyang badan. Alhamdulillah, Masya Allah, nikmat luar biasa. Kemudian Imam Busiri sampai di bait famablaghul ilmi fihi annahu bashar. Sampai di situ beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya tak tahu lagi macam mana nak lanjutkan bait syair yang separuh. Rasanya udah stuck, rasanya udah tak mampu berpikir lagi." Nabi kemudian mengatakan, "Wa annahu khairu khalqillahi kullihim." Yang itu di bait syair yang satu itu, separuh ditulis oleh Imam Al-Busiri, separuh lagi ditulis oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga menjadi perpaduan bait antara Nabi dengan Imam Busiri. Meskipun itu didapat dalam mimpi. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Meski Nabi Muhammad seorang manusia, beliau adalah semulia-mulia makhluk secara keseluruhan, secara kesemuanya. Saudara sekalian, Nabi terlihat bahagia atas apa yang disampaikan oleh Imam Busiri tersebut. Nabi kemudian yakhlaq burda, melepaskan burda beliau. Burda adalah kain yang biasa dipakai oleh masyarakat Arab ataupun Eropa sana di musim dingin. Lebih kecil daripada selimut, namun lebih besar daripada rida, daripada surban yang biasa juga dipakai laki-laki. Laki-laki kalau hari Jumat pakai surban. Jadi sekalian, rida tuh kain macam kain kecil buat rida ya, buat digantungkan di buat digantungkan di bahu. Kalau kita lihat foto-foto habaib, apalagi kalau di khutbah Jumat, atau kita lihat foto-foto ulama kalau di khutbah Jumat,
Mereka suka pakai tuh kain selendang ditaruh di atas pundak mereka. Lebih besar daripada itu, lebih kecil daripada selimut, biasa dipakai orang untuk berjalan-jalan di musim dingin. Terbayang ya? Nabi kemudian melepaskan burdahnya yang kabarnya berwarna hijau tersebut, kemudian memakaikannya kepada Imam Busiri seraya mengatakan, hadhihi burdati. Ini adalah burdah saya. Atau ada satu riwayat mengatakan hadhihi bur'ati. Ini adalah bur'ah, ini adalah kesembuhan yang Allah karuniakan kepada melalui aku. Karena pujianmu kepadaku itu. Imam Busiri terbangun, subhanallah, lupa kalau sedang sakit. Beliau turun di atas tempat tidur, pergi ke kamar mandi. Beliau dapat berbicara, seakan-akan tak pernah ada penyakit sama sekali terjadi dalam Imam Busiri. Imam Busiri kemudian, kemarin kan saya sakit berbulan-bulan, tak boleh duduk, tak boleh bangun, tak boleh berjalan. Ini dengan lincahnya, dengan semangatnya pergi kamar mandi, buat semua apa yang beliau buat. Masya Allah, Masya Allah. Ketika saya kemudian menuju kepada Nabi Muhammad, berharap akhirat, Allah beri kepada saya dunia akhirat. Diberi akhirat ini juga, diberi dunia berupa kesembuhan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad, cinta kepadanya dibayar tunai, dunia di DP, diberi uang muka. Kita kalau cinta kepada Nabi Muhammad dibayar, saudariku sekalian, dibayar uang muka berupa syafaat di dunia sebelum kelak dibayar seutuhnya di hari akhirat berupa kebersamaan dengannya di akhirat nanti. Dan hanya Nabi yang boleh buat begitu. Yang lain-lain mana ada yang boleh buat begitu. Cinta kepadanya dibayar. Dibayarnya di dunia dengan uang mukanya. Nah, uang mukanya dibayar dunia nih. Kamu sedang apa, Imam Busiri? Busiri, kamu gimana? Saya sakit Rasulullah nih. Dibayarkan oleh Nabi Muhammad berupa kesembuhan. Nanti di akhirat berupa kebersamaan. Sebab almar'u yuhsyar ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka tak ada yang lebih pantas buat kita cinta dari manusia melebihi cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih memungkinkan untuk kita persembahkan hati dan jiwa kita dengan cinta lebih daripada Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Kalau ada seorang yang kamu mau korbankan sesuatu kepada orang tersebut dan akan dibayar dengan segala kebaikan-kebaikanmu dunia sebelum akhirat, dia adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian saya muliakan. Nabi yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Nabi yang cintanya kepada umatnya memenuhi seluruh ruang hatinya. Dan ruang hatinya Allah telah berkata tentangnya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Ruang hatinya Nabi Muhammad lebih luas, bahkan melebihi bumi dan langit semuanya. Sebab dalam hatinya terdapat Allah. Jika hatinya hamba Allah yang mukmin saja, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, lan yas'ani ardi wala samai walakin yas'ani qalbu 'abdil mu'min. Aku tidak muat di tempat sempit bumi, kata Allah. Aku tidak muat di tempat sempit langit, kata Allah. Padahal bumi langit kita lihat sudah sebesar ini, kata Allah, aku tak muat di sana. Lantas apa yang muat ya Allah? Walakin yas'ani qalbu 'abdil mu'min. Yang bisa memuat aku, kata Allah, adalah tempat terbatas luasnya, yaitu hati hambaku yang beriman. Jika hati hambanya yang beriman saja Allah mengatakan lebih luas daripada langit, lebih luas daripada bumi, bagaimana dengan hati seorang manusia yang Allah telah berkata tentangnya, alam nashrah laka sadrak, aku telah lapangkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Maka dalam keluasan hati Nabi Muhammad kita bisa berada di dalamnya. Maka dalam keluasan hati Nabi Muhammad, yang sakit-sakit diberi kesembuhan,
yang sulit-sulit diberi kemudahan, yang penuh dosa macam saya, macam kita ini, Allah kurniakan ampunan. Semuanya berada dalam lautan luasnya hati Nabi besar Muhammad. Syafaat Nabi tuh, kebaikannya Nabi tuh, andai seluruh umatnya berada di dalamnya, belum ada apa-apanya, belum kelihatan apa-apanya, masih sisanya masih banyak. Andai manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir semuanya dikumpulkan, diletakkan dalam syafaatnya Nabi Muhammad alaihissalam, masih lebih luas syafaatnya Nabi Muhammad alaihissalam, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita dikaruniai Nabi Muhammad. Jalan cinta ditempuh oleh para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Ditempuh oleh Imam Al-Busiri.